Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan analisis buku sekolah dasar kelas 5. Di sini saya Rega Dian Prasepta sebagai moderator kelompok 5 dan ini ada teman saya Nurmalita Niti Pangesti sebagai presentator pertama, Ria Junadin Ludira sebagai presentator kedua, Kaila Dea Febrinita sebagai presentator ketiga, Septiana sebagai presentator keempat, Resti Putri Agustin sebagai presentator kelima, Riko Agus Irawan sebagai presentator ke-6. Untuk buku yang kami analisis sendiri, biodatanya itu judul buku Pendidikan Pancasila SD kelas 5 yang dikarang oleh Adi Dharma Indra yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dengan tahun terbit 2023. Analisis dari buku ini bertujuan untuk yang pertama yaitu untuk meninjau sejauh mana isi buku ini selaras dengan capaian pendidikan pada kurikulum merdeka. Lalu yang kedua yaitu untuk mengevaluasi kemudahan pemahaman materi oleh siswa SD kelas 5, terutama mereka yang memiliki beragam tingkat kemampuan belajar. Yang selanjutnya yaitu untuk meninjau kelengkapan dan akurasi konten dalam penyampaian nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu untuk mengkaji apakah struktur penyajian, ilustrasi, dan desain visual mendukung pembelajaran secara efektif. Lalu yang terakhir yaitu untuk memberikan rekomendasi terkait peningkatan kualitas dan penggunaan buku ini dalam proses belajar pembelajaran. Di sini saya Ria Junadin Ludira akan menjelaskan bab 1 yaitu Pancasila dalam kehidupan. Bab ini membahas sejarah kelahiran Pancasila. Yang pertama, dimulai dari gagasan dasar negara oleh para tokoh bangsa seperti Soekarno. Proses rumusan dasar negara oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) hingga penetapan Pancasila oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Yang ketiga, Pancasila dirumuskan berdasarkan nilai luhur bangsa Indonesia dan disepakati sebagai dasar negara. Meneladani perilaku Pancasila bisa mengajak siswa mengenal dan meniru sikap pendiri seperti gotong royong, menghargai perbedaan, dan cinta tanah air. Seperti contoh sikap sehari-hari seperti menghormati guru, membantu teman, dan menjaga kebersihan sekolah. Membiasakan perilaku Pancasila, seperti latihan membangun kebiasaan baik sesuai nilai Pancasila seperti disiplin waktu, tanggung jawab, dan gotong royong. Siswa diajak membuat target perilaku sederhana hingga besar melalui aktivitas kartu Pancasila. Bab ini disertai aktivitas seperti membuat lini masa bersejarah Pancasila, berdiskusi, dan bermain tematik untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Bab 2, menjelaskan norma dalam kehidupan. Bab ini fokus pada pemahaman norma sebagai aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, macam-macam norma dalam kehidupan. Ada 4 jenis norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan juga membahas contoh penerapan norma di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Penerapan norma dalam kehidupan. Pentingnya norma dalam menjaga harmoni dalam masyarakat. Aktivitas pembelajaran seperti diskusi kelompok tentang contoh norma dan pelaksanaannya. Arti penting musyawarah dalam kehidupan. Membahas musyawarah sebagai cara mencapai mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajak melakukan simulasi musyawarah untuk menyelesaikan masalah di lingkungan rumah atau sekolah. Bab ini diperkaya dengan aktivitas seperti pengamatan, berdiskusi, dan Di sini saya Kaila Dea Febrinita akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab 3 dan bab 4. Yang pertama bab 3 ada keragaman budaya Indonesia. Bab ini mengenalkan kekayaan budaya Indonesia untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Yang pertama budaya daerah Indonesia, yaitu menjelaskan keanekaragaman budaya seperti tarian tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan bahasa daerah. Ada juga menjelaskan contoh budaya khas dari berbagai bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, ayo lestarikan budaya daerah. Menjelaskan pentingnya melestarikan budaya lokal untuk menjaga identitas bangsa. Dan menjelaskan aktivitas kreatif seperti membuat karya seni, daerah, atau permainan tradisional. Bab ini bertujuan agar siswa memahami pentingnya toleransi terhadap perbedaan budaya dan aktif dalam melestarikan warisan budaya Indonesia. Bab 4 yaitu Aku dan Lingkungan Sekitarku. Bab ini membahas hubungan siswa dengan hubungan lingkungan sekitar, menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan gotong royong. Yang pertama ada mengenal karakteristik wilayah, yaitu
menjelaskan tentang karakteristik wilayah tempat tinggal siswa seperti iklim, kondisi geografis, dan sumber daya alam. Yang kedua ada menjelaskan contoh kegiatan lingkungan seperti menanam pohon atau membersihkan lingkungan. Yang kedua ada gotong royong lingkungan di sekitar, yaitu menjabarkan nilai-nilai gotong royong yang diajarkan sejak dini untuk menjaga keharmonisan lingkungan. Dan contoh-contohnya nyata gotong royong di masyarakat seperti kerja bakti atau kampanye kebersihan. Yang ketiga ada praktik gotong royong di lingkungan sekitar, yaitu siswa diajak melakukan kegiatan nyata yang melibatkan kerjasama seperti membuat poster lingkungan atau melakukan kampanye kebersihan di sekolah. Bab ini dirancang untuk membentuk siswa yang peduli terhadap lingkungan dan mampu bekerja sama dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesesuaian dengan kurikulum dan kualitas konten buku. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Standar kompetensi selaras dengan berkurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Berfokus kepada bermain, bergotong royong, bernalar kritis. Yang kedua, kompetensi dasar, memahami nilai-nilai Pancasila, memperhatikan norma dan melestarikan budaya. Kualitas konten buku. Yang pertama, kejelasan materi. Materi disampaikan dengan kalimat sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Kata-kata kunci dan peta konsep membantu siswa untuk fokus pada inti pembelajaran. Yang kedua, kelengkapan informasi. Ini mencakup semua informasi utama Pancasila, norma, budaya, dan lingkungan. Yang ketiga, relevasi. Contohnya yang diberikan seperti gotong royong dan pelestarian budaya daerah sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya Resti Putri Agustin akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bahasa dan penyajian. 1. Bahasa. Buku menggunakan bahasa yang ramah anak, disesuaikan dengan kemampuan siswa SD kelas 5. Penulis juga menyisipkan pertanyaan reflektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, struktur penyajian. Struktur buku sistem dimulai dari pengenalan materi, aktivitas pembelajaran, dan refleksi akhir. Ini memudahkan siswa dan guru dalam mengikuti alur pembelajaran. Visual dan desain. Yang pertama, kualitas ilustrasi. Ilustrasi berwarna yang menarik membuat buku ini lebih interaktif. Gambar relevan dengan materi seperti peta budaya Indonesia atau foto para pendiri bangsa. Yang kedua, tata letak. Tata letak rapi dengan pembagian yang jelas antara teks ilustrasi dan aktivitas. Hal ini membantu siswa untuk tidak merasa kewalahan saat membaca. Baik, Kekurangan dan kelebihan buku pendidikan Pancasila. Kelebihannya yang pertama, memadukan teori dan praktek. Nah, buku ini berisi tentang teori-teori yang memiliki gambar sehingga mudah dipraktekkan oleh para siswa. Yang kedua, aktivitas kreatif seperti jelajah Nusantara. Nah, buku ini berisi tentang aktivitas-aktivitas positif yang mendukung, seperti perkenalan budaya, perkenalan lingkungan, dan perkenalan negara, yang bertujuan agar siswa itu mengerti apa itu berkebangsaan. Yang ketiga, selaras dengan kurikulum merdeka. Nah, buku ini memiliki tujuan yang sama dengan kurikulum merdeka saat ini. Baik, kekurangan buku pendidikan Pancasila. Yang pertama, memerlukan paduan guru untuk aktivitas tertentu. Nah, salah satu kekurangannya adalah paduan. Buku ini kurang dalam paduan untuk guru, sehingga banyak guru yang tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, salah satunya adalah jelajah Nusantara dengan siswanya. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga, contoh lokal kurang spesifik. Nah, contoh lokal kurang spesifik yaitu antara isi yang ada di buku dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan lokal itu tidak sama, sehingga itu memberikan dampak pandangan yang berbeda kepada siswanya. Rekomendasi untuk buku pendidikan Pancasila. Yang pertama, buku ini perlu ditambahkan studi kasus lokal dan cerita pendek, seperti menggabungkan materi Pancasila dengan
tema-tema yang dekat dengan kehidupan para siswanya. Dan ditambahkan cerita pendek seperti cerita gotong royong untuk membersihkan selokan di lingkungan sekitar, dengan tujuan agar para siswanya dapat menjaga lingkungan sekitarnya. Yang kedua, memperkaya dengan video interaktif atau simulasi. Nah, ini bertujuan untuk membuat pelajaran lebih mudah dipahami dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Membantu siswa memahami konsep pembelajaran melalui kuis dan simulasi. Yang ketiga, sediakan panduan tambahan untuk guru. Nah, buku ini perlu ditambahkan panduan-panduan untuk para guru, sehingga mereka bisa melakukan sebuah aktivitas di luar sekolah yang bisa dipraktekkan kepada siswanya. Baik, dari yang telah teman-teman saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa buku pendidikan Pancasila untuk SD kelas 5 sangat baik untuk mendukung pembelajaran kurikulum merdeka. Buku ini mengembangkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jika ditambahkan beberapa penyempurnaan akan membuat buku ini lebih efektif. Sekian dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.